Hai Pips, selamat datang kembali di channel saya, Paranoid Experience. Bagaimana kabarnya kalian-kalian? Semoga semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Semoga badai ini bisa cepat berlalu. Tentu saja kita harus bantu dengan taat PSBB ya Pips. Nah, di episode yang lalu, saya pernah membagikan kisah dari Tsiuri Kvaratskhelia, seorang ibu yang baik yang amat menyayangi anaknya. Sayangnya, di luar sana ternyata banyak para ibu lain yang justru sangat bertolak belakang dari Tsiuri. Dan di Paranoid Experience episode kali ini, saya akan membawakan dan membagikan kisah-kisah mengenai para ibu yang tidak seperti ibu pada umumnya. Kita mulai ya, Paranoid Experience, not a super mom. So please peeps, cut the chit-chat. Just sit back and relax, cause you're in for a very long and bumpy ride. Enjoy the ride. Sekarang ini virus corona sedang mewabah. Kita tahu para orang tua yang baik pasti khawatir dan takut anak-anaknya terkena sakit. Bukan saja hanya karena corona, tetapi juga karena sakit-sakit lain yang ada pada umumnya. Pokoknya kalau bisa jangan sampai sang buah hati jatuh sakit. Orang tua tersebut pasti mengambil tindakan-tindakan untuk pencegahan agar anak-anaknya tidak sampai jatuh sakit. Sayangnya, tidak semua orang tua bersikap seperti itu. Justru ada beberapa orang tua yang memutuskan untuk berpura-pura seolah anak mereka sakit parah, membuat seolah sang anak menderita suatu penyakit untuk memperoleh kepuasan emosional dari mendapatkan pujian orang-orang karena telah merawat sang anak, maupun untuk mendapatkan keuntungan dari bantuan dana maupun sumbangan maupun bantuan lainnya dari orang-orang yang peduli, yang biasanya didapatkan setelah menyebarkan permintaan bantuan melalui internet dan media-media sosial yang ada. Ada juga yang kepura-puraannya sampai benar-benar membahayakan keselamatan sang anak itu sendiri. Jadi, ini adalah bentuk penyalahgunaan dan penganiayaan anak. Dalam medis, ada istilah khusus untuk para orang tua yang bersikap seperti ini, dikenal sebagai penderita sindrom Munchausen dengan proksi. Penderita sindrom ini sering diklasifikasikan sebagai penderita gangguan mental. Bagi yang tidak tahu, sindrom Munchausen sendiri adalah suatu kepura-puraan telah menderita penyakit atau membesar-besarkan suatu penyakit yang diderita atau sampai benar-benar menyebabkan penyakit atau cedera kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Dalam hal orang tua, biasanya yang menjadi korban adalah sang anak sendiri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang dan terkadang hanya untuk mendapatkan bantuan dana. Dalam beberapa kasus, pemalsuan penyakit seperti ini adalah sebagai ekspresi kecemburuan, kemarahan, atau keinginan untuk mengendalikan orang lain. Oke Pips, kita mulai saja Paranoid Experience kita kali ini ya. Yang pertama adalah kasus dari Jessica Good. Jessica Good menghabiskan waktu bertahun-tahun berpura-pura bahwa putri bungsunya menderita kanker. Jessica sudah memulai penipuan dari saat putrinya masih berusia beberapa bulan saja. Dan ia dengan cepat meyakinkan keluarganya bahwa putrinya itu sedang sekarat. Tak hanya itu, Jessica juga mengklaim bahwa putrinya memiliki banyak masalah kesehatan lainnya, termasuk limfoma, kejang-kejang, alergi kacang, dan cerebral palsy. Dia juga mengatakan bahwa putrinya sedang dalam daftar tunggu transplantasi jantung. Bagi yang tidak tahu, limfoma adalah kanker kelenjar getah bening, sedangkan cerebral palsy sendiri terbagi dalam beberapa macam, tetapi semuanya adalah kondisi yang mempengaruhi otot dan syaraf. Bagi orang awam, akan sulit mengetahui gejala cerebral palsy bila usia bayi masih terlalu dini. Memanfaatkan kondisi bayi seperti yang diklaimnya, Jessica pun membuat beberapa penggalangan dana, baik secara online maupun offline, memohon kepada orang-orang di kota asalnya untuk menyumbangkan uang bagi anaknya. Orang-orang yang peduli pun kemudian dengan besar hati turut membantu untuk anak Jessica yang diklaimnya sakit parah tersebut. Penggalangan dana berjalan sampai sekitar 4 tahun, di mana akhirnya orang-orang mulai menjadi curiga karena putrinya itu tidak pernah kehilangan rambutnya dan ia malah nampak sehat-sehat saja. Organisasi gereja yang ikut menyumbang pun kemudian memperingatkan polisi tentang kemungkinan adanya penipuan.
Petugas polisi kemudian menyelidiki kebenaran kasus ini. Mereka berbicara dengan dokter dari anak Jessica tersebut, dan mereka tidak menemukan bukti bahwa anak itu memiliki masalah kesehatan seperti yang telah diklaim oleh Jessica. Jessica pun akhirnya ditangkap dan mengaku bersalah. Jessica dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan 20 tahun masa percobaan. Dan dia juga diperintahkan untuk membayar $69.565 sebagai ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan. Oke Pips, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus Jessica ini? Komen di bawah ya, kita langsung lanjut ke kasus berikutnya. Teresa Milbrandt. Teresa Milbrandt memberitahu para kenalannya bahwa Hannah, putrinya yang berusia 7 tahun pada saat itu, menderita leukemia. Bagi yang tidak tahu, leukemia adalah kanker darah. Teresa mencukur rambut Hannah, membuatnya memakai masker pelindung, dan berbuat sampai sejauh menempatkan Hannah dalam konseling untuk mempersiapkan Hannah dalam menghadapi kematian. Dan agar terlihat sungguhan bagi Hannah, Teresa pun akan mengajak Hannah pergi ke rumah sakit untuk seolah-olah menerima perawatan. Tetapi tentu saja itu semua hanyalah pura-pura. Karena dalam perjalanan, ia selalu akan memberi Hannah pil tidur, dan kemudian ketika putrinya tersebut siuman, Teresa akan memberitahu bahwa mereka sedang dalam perjalanan pulang, dan Hannah telah menerima perawatan saat ia sedang tertidur tadi. Kurang lebih 9 bulan kemudian, salah satu karyawan di sekolah Hannah memperhatikan bahwa rambut Hannah ternyata tidak rontok, melainkan telah dipotong atau dicukur. Mereka yang curiga pun kemudian melaporkan situasinya ke layanan keluarga yang kemudian menghubungi kepolisian. Berhadapan dengan polisi, Teresa pun akhirnya mengakui bahwa ia telah menyusun skema ini awalnya hanya untuk mencegah suaminya pergi meninggalkannya. Teresa tahu suaminya yang bernama Robert sangat peduli kepada Hannah. Dan jika Hannah sakit, Robert tidak akan sampai hati untuk meninggalkan mereka berdua. Teresa mengatakan, ia awalnya hanya mengatakan bahwa Hannah sedang menderita leukemia. Dan di luar dugaan, orang-orang ternyata mulai memberinya bantuan uang. Hal itulah yang kemudian membuatnya terbuai, dan selama 9 bulan ia setidaknya telah menipu sekitar 65 orang dan beberapa organisasi yang telah memberinya bantuan dana sampai sekitar $31.000. Teresa dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, dan suaminya, Robert, meskipun mengklaim bahwa dia tidak tahu diagnosis itu hanyalah dibuat-buat oleh Teresa, namun ia pun dijatuhi hukuman 4 tahun 11 bulan penjara. Pasangan ini juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi senilai $34.400. Setelahnya, Hannah pun ditempatkan di panti asuhan, mungkin karena tidak ada kerabat yang dapat menampung Hannah. Perbuatan Teresa kepada Hannah telah menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius bagi Hannah. Saat beranjak usia remaja, ia telah melakukan percobaan bunuh diri beberapa kali, sampai akhirnya ia menyadari bahwa ia memerlukan bantuan untuk depresi yang dialaminya. Bantuan didapat dan kesehatan mentalnya telah meningkat secara signifikan sejak saat itu. Nah, Pips, masih banyak kan orang-orang yang peduli akan kemanusiaan? Tetapi banyak juga orang-orang yang malah membohongi dan memanfaatkan kepedulian itu. Karenanya, mungkin di lain waktu ketika ada yang benar-benar membutuhkan, mereka malah jadi sungkan untuk memberikan bantuan lagi. Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Kita langsung lanjut ke kasus berikutnya. Wendy Michelle Scott. Wendy Michelle Scott telah 2 kali berpura-pura menderita kanker. Wendy sengaja mencukur rambut dan alisnya sendiri, dan juga sengaja menggunakan kursi roda atau alat bantu jalan untuk beraktivitas kemanapun. Setelah dikaruniai seorang putri, ia pun berhenti melakukan tipuan tentang dirinya sendiri. Sayangnya, itu bukan karena ia telah sadar, tetapi karena ia ingin memanfaatkan keberadaan putrinya yang masih kecil itu. Wendy mulai meracuni anak itu dengan magnesium, dan bahkan beberapa kali sampai menggunakan jarum suntik untuk menyedot dan membuang darahnya. Sehingga volume darah anaknya itu menjadi sangat rendah, bahkan menjadi terlalu rendah sampai mencapai titik
setengah dari tingkat darah normal untuk anak seusianya. Akibatnya, anak itu seringkali sampai membutuhkan transfusi darah untuk menyelamatkan nyawanya. Tindakan Wendy ini berefek samping buruk yang menyebabkan putrinya menderita diare parah, kurang darah ekstrim, muntah-muntah, demam tinggi, dan juga detak jantung yang cepat. Selama 3 tahun rawat inap dan rawat jalan, anak tersebut telah menjalani setidaknya sebanyak 72 prosedur perawatan. Padahal sesungguhnya, bila Wendy tidak meracuninya, maka tidak ada satupun dari perawatan-perawatan itu yang benar-benar diperlukan. Sampai suatu kali ketika dokter mendeteksi adanya kadar magnesium tinggi dalam darah gadis itu. Mereka menyadari bahwa mungkin dia telah diracuni. Dokter pun kemudian menghubungi Dinas Perlindungan dan Layanan Anak, yang kemudian datang dan langsung menginterogasi Wendy. Wendy pun akhirnya mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Setelah Wendy ditangkap, keadaan kesehatan putrinya tersebut pun berangsur membaik. Anak gadis itu bertambah gemuk dan mulai dapat beraktivitas seperti anak seusianya lain yang normal. Sayangnya, karena tindakan Wendy sebelumnya, anak tersebut mendapat peningkatan risiko kanker dari tes radiologis yang terus berulang. Dan dia juga akan selalu memiliki bekas luka dari beberapa operasi yang pernah dijalaninya. Bagaimana Pips? Ini kasus yang agak parah ya kalau saya bilang, karena sampai membahayakan nyawa anaknya sendiri. Beruntung masih bisa cepat terungkap. Berikan pendapat kalian di komentar seperti biasa ya Pips. Kita langsung lanjut ke kasus berikutnya. Elizabeth Honeycutt. Elizabeth dikaruniai 2 orang putra. Yang tertua memiliki kondisi khusus yang disebut autisme. Sedangkan yang bungsu usianya masih 5 bulan pada saat itu. Elizabeth mengklaim bahwa putranya yang masih berusia 5 bulan tersebut mengalami bintik-bintik datar di kepalanya dan seringkali mengalami kejang di lehernya. Elizabeth memberitahu suaminya bahwa bayi lelaki itu memiliki agenesis corpus callosum, cacat lahir yang mempengaruhi fungsi otak, dan juga mengidap atrofi otak, salah satu penyakit otak. Bagi yang tidak tahu, agenesis corpus callosum atau biasa disingkat ACC adalah kelainan berupa tidak terbentuknya corpus callosum. Corpus callosum adalah saluran besar serabut syaraf yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan. Jadi, jika corpus callosum tidak terbentuk, maka integrasi informasi sensorik maupun motorik dari kedua sisi tubuh akan terganggu, sehingga bisa mempengaruhi fungsi kecerdasan sosial dan pemahaman bahasa. Sedangkan atrofi otak adalah kondisi di mana hilangnya sebagian sel otak yang mengakibatkan hilangnya sambungan antar sel otak secara berkelanjutan, dan ini cenderung terjadi dalam waktu yang lama. Hilangnya sel dan jaringan otak dalam penyakit atrofi bisa menyebabkan ukuran otak menjadi menciut dan jauh mengecil daripada ukuran aslinya. Hal tersebut dapat terjadi secara menyeluruh pada keseluruhan bagian otak atau hanya terjadi pada area otak tertentu. Penderita penyakit ini biasanya fungsi pikiran sadarnya seperti emosi, perasaan, kesadaran, dan persepsi, dan berbagai fungsi bawah sadarnya seperti menggerakkan otot, respon terhadap stimulus, dan mengambil keputusan, pada akhirnya dapat sama-sama terganggu. Putra yang lebih tua yang mengalami autisme biasa diberi obat klonidin. Tetapi Elizabeth malah juga memberi klonidin itu kepada putranya yang masih berusia 5 bulan tersebut. Ia mulai membius bayi itu dengan klonidin untuk meniru gejala hidrosefalus. Bagi yang tidak tahu, hidrosefalus adalah kondisi penumpukan cairan di dalam otak yang mengakibatkan meningkatnya tekanan pada otak. Arti harfiah dari penyakit ini adalah adanya air di dalam otak. Cairan cerebrospinal biasanya mengalir melalui ventrikel dan menggenangi otak dan tulang belakang. Elizabeth mengatakan kepada dokter bahwa anak muda itu sangat tidak responsif dan tidur hampir sepanjang hari. Dokter kemudian membuat lubang di tengkorak anak itu dan meletakkan monitor di otaknya. Tetapi mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda cairan seperti yang diklaim oleh Elizabeth. Beberapa lama kemudian, di suatu kali
Ibu mertuanya pernah menangkap basah Elizabeth sedang memberi makan yogurt kepada bayi kecil tersebut. Dan sang mertua melihat dalam yogurt tersebut ada satu pil yang berwarna biru. Ibu mertuanya yang menjadi curiga pun kemudian memberitahu putranya, yaitu suami dari Elizabeth. Sang suami pun kemudian bertanya kepada Elizabeth yang akhirnya mengakui telah memberi bayi itu klonidin, obat yang sebenarnya untuk kakak dari bayi tersebut. Obat yang tidak seharusnya diberikan kepada bayi tersebut. Bagi yang tidak tahu, klonidin adalah obat untuk menurunkan gejala darah tinggi. Namun karena mempunyai efek menenangkan, klonidin terkadang digunakan juga untuk membantu orang yang memiliki autisme, karena efeknya dapat menenangkan kondisi hiperaktif, impulsif, agresi, rangsangan berlebih, dan kesulitan tidur pada penderita autisme. Tetapi seharusnya klonidin hanya diberikan untuk anak-anak penderita autisme berusia 6 tahun ke atas. Suaminya pun kemudian langsung menghubungi polisi dan Elizabeth ditangkap. Elizabeth mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun masa percobaan. Hak asuh atas kedua putranya pun dicabut, dan perubahan terlihat dengan cepat pada bayi tersebut. Setelah kurang lebih selama 2 minggu saja sang bayi terpisah dari tangan Elizabeth, kondisi bayi tersebut membaik dengan cepat, dan ia tak lagi harus diberikan obat seperti sebelumnya yang bisa sampai 20 macam. Sekarang bayi tersebut telah tumbuh menjadi anak yang normal, sehat, dan aktif. Untunglah tidak ada efek samping yang diderita bayi yang sekarang telah beranjak besar tersebut ya pips. Bila terlambat, mungkin saja akan berefek sangat buruk. Bagaimana pendapat kalian? Apakah sang ibu hanya parno karena putra pertama mengalami autisme, dan ia kemudian menganggap putra keduanya mungkin mengalami kelainan syaraf otak juga? Atau kalian ada pendapat lain? Share di komentar ya pips. Kita langsung lanjut ke kasus berikutnya. Kathleen Christina Carnlin. Kathleen membohongi orang-orang hingga percaya bahwa putranya yang berusia 5 tahun tengah menderita kanker. Dia mencukur rambut putranya dan memposting fotonya yang sedang mengenakan alat bantu pernapasan. Orang-orang yang simpati pun kemudian menyumbangkan uang hingga terkumpul sampai sekitar $2.000 untuk membantu menutupi biaya medis dari anak tersebut. Setelah beberapa lama, Kathleen pun dinyatakan sebagai penipu, tetapi sayangnya entah mengapa saat itu Kathleen tidak dipenjara atas kasus penipuan. Meski telah terbongkar, Kathleen bukannya sadar dan berhenti sampai di sana, tetapi Kathleen malah langsung mengalihkan perhatiannya ke anak perempuannya yang masih bayi. Kathleen membiarkan bayi yang belum lama dilahirkannya itu kelaparan, sehingga tampak sakit dan mengklaim bahwa bayi itu menderita kelainan genetik langka yang disebut sebagai kelainan metabolisme kesalahan bawaan. Bagi yang tidak tahu, kelainan bawaan ini sendiri sebenarnya ada banyak macamnya, tetapi biasanya semuanya berhubungan dengan kurangnya enzim dalam tubuh untuk memecah suatu zat tertentu. Kathleen pun kemudian kembali membuat postingan untuk penggalangan dana, dan saat itu ia hanya menerima $150. Sayangnya, tindakan Kathleen tidak berhenti sampai di sana. Mungkin karena kurangnya sumbangan yang diterima, Kathleen kemudian memutuskan untuk seringkali tetap membiarkan bayinya kelaparan, sengaja mengurangi asupan makanan kepadanya. Kathleen kemudian membawa bayinya ke rumah sakit dan mengklaim bahwa gadis itu mengalami kejang-kejang. Dokter berkata bahwa berat bayinya itu sangat-sangat rendah dan mengusulkan untuk dirawat inap selama beberapa hari. Di rumah sakit, Kathleen tetap bertanggung jawab untuk memberi makan pada bayinya, tetapi entah mengapa kondisi bayi itu tidak juga membaik. Dokter pun kemudian melakukan pembedahan dan memasukkan selang makanan ke perut bayi tersebut. Dan setelah beberapa lama, kondisi bayi tersebut berangsur membaik dan dokter pun membolehkan mereka pulang. Tetapi beberapa bulan kemudian, Kathleen kembali membawa bayi perempuan itu ke rumah sakit. Bayi itu masih saja sangat kurus, di bawah berat rata-rata bayi seusianya. Dokter pun kemudian memutuskan untuk merawat bayi tersebut selama beberapa hari. Selama dalam penanganan dokter dan para perawat, para dokter tersebut memperhatikan bahwa bayi itu tidak pernah mengalami kejang-kejang seperti yang diklaim oleh Kathleen, dan berat badannya pun mengalami kenaikan. Dokter yang curiga pun kemudian memberitahu CPS
CPS itu adalah Child Protective Service. Kalau di sini namanya Komisi Perlindungan Anak, yang kemudian menghubungi pihak kepolisian. Mereka menangkap Kathleen dan menitipkan anak-anak Kathleen kepada anggota keluarga yang lain. Saya nggak habis pikir kok ada ya ibu yang tega sama bayinya sendiri. Bayangin ada bayi nangis-nangis karena kelaparan aja rasanya udah sedih banget. Ini terlebih kelaparannya bukan karena nggak ada uang, tetapi sengaja nggak dikasih makan. Jahat gak sih Pips? Bagaimana pendapat kalian mengenai ibu yang satu ini? Seperti biasa, berikan pendapat kalian di komen di bawah ya. Kita langsung lanjut saja ke kasus berikutnya. Monica Burgett. Monica melahirkan seorang putra yang diberinya nama Jackson. Jackson dilahirkan dalam kondisi prematur pada usia 25 minggu. Jadi sekitar 7 bulanan. Jackson hanya memiliki berat tidak sampai 1 kg. Beratnya hanya 0,91 kg dan harus berada dalam perawatan intensif neonatal selama 3 bulan. Bagi yang tidak tahu, perawatan intensif neonatal adalah perawatan yang memang dikhususkan untuk merawat bayi yang terlahir dengan kebutuhan khusus, termasuk bayi yang terlahir prematur. Tak hanya terlahir prematur, Jackson kecil pun didiagnosis dengan neurofibromatosis. Bagi yang tidak tahu, neurofibromatosis itu adalah kelainan genetik yang dapat menyebabkan tumor, biasanya tumor jinak. Mengetahui itu, Monica malah membesar-besarkan kondisi putranya. Ia mengklaim bahwa Jackson menderita kanker otak dan bahkan mengatakan kepada tetangganya bahwa mungkin Jackson tidak akan berhasil bertahan melewati malam itu. Monica kemudian mencukur alis dan rambut kepala Jackson, memasukkan pipa ke hidungnya dan memposting fotonya di GoFundMe, suatu situs untuk penggalangan dana. Monica berhasil mengumpulkan sampai senilai $40.000. Monica memberitahu dokter bahwa Jackson kesakitan dan kesulitan untuk makan dan bernafas. Pihak rumah sakit langsung memberi putranya alat bantu bernafas, juga selang makanan dan opioid yang semua sebenarnya sama sekali tidak diperlukan. Bagi yang tidak tahu, opioid adalah obat pereda nyeri yang harus diresepkan oleh dokter. Monica bertindak seolah menjadi dokter selama lebih dari 1 dekade. 1 dekade itu 10 tahun ya Pips. Dan Monica juga berhasil membodohi pihak rumah sakit. Dia seakan menjadi bagian anggota tim kesehatan dari anaknya dan berhasil meyakinkan para dokter untuk melakukan operasi otak pada Jackson sampai 2 kali. Dokter akhirnya curiga bahwa Monica telah berbohong tentang gejala yang dialami Jackson dan akhirnya melaporkannya ke layanan keluarga. Monica pun ditangkap dan Jackson dirawat oleh ayahnya. Jackson pun pulih dengan cepat karena telah lepas dari ibunya dan dia sudah tidak lagi membutuhkan obat pereda nyeri. Pips, ini ngeri banget deh. Kok tega ya membiarkan anaknya sampai dioperasi otak 2 kali, padahal tidak diperlukan. Jackson ini dari baru lahir sampai berusia belasan tahun, hidupnya hanyalah kebohongan sang ibu. Entah apa kepuasan yang didapat oleh sang ibu ketika melihat darah dagingnya sendiri beneran harus menderita hanya karena kepura-puraannya yang entah untuk apa sebenarnya. Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah ya Pips. Kita langsung lanjut ke kasus berikutnya. Emily Crenoking. Emily memberitahu semua orang bahwa putranya yang bernama John, yang berusia 4 tahun pada saat itu, menderita kanker yang langka. Dia mencukur kepala John dan membuatnya memakai masker bila sedang berada di tempat umum. Emily seringkali membawanya ke rumah sakit, tempat di mana John menjalani lebih dari 20 tes darah dan 6 studi radiografi. John yang masih kecil pada saat itu harus sampai menghabiskan sekitar 150 jam dalam kurun waktu 4 bulan hanya untuk menjalani pemantauan rawat inap EEG. Dan dokter meresepkan John obat untuk kejang-kejang berdasarkan klaim ibunya. EEG, bagi yang tidak tahu, itu adalah singkatan dari elektroensepalografi atau elektroensepalogram. Ini adalah tindakan pemantauan dan perekaman untuk mengetahui aktivitas sinyal otak. Biasa disebut aktivitas elektrik pada otak.
untuk mengetahui apakah terjadi kelainan atau tidak. Emily memposting perjuangan putranya di beberapa halaman Facebook. Dia mengklaim bahwa John menderita kanker otak dan hanya memiliki waktu sekitar 18 bulan untuk hidup. Emily pun menerima simpati dan tentu saja tawaran bantuan keuangan dari puluhan pengguna Facebook yang lain. Tetapi kemudian, seorang ibu dari anak yang menderita leukemia, kanker darah, memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan dari klaim-klaim Emily. Sang ibu ini pun kemudian bergegas menghubungi polisi yang kemudian mengadakan investigasi. Dari sana akhirnya diketahui bahwa Emily ternyata telah memasukkan penyakit John. Emily mengatakan bahwa ia telah mengarang tentang penyakit anaknya untuk menyelamatkan pernikahannya yang diambang kehancuran. Emily pun dijatuhi hukuman 18 bulan penjara dan diperintahkan untuk membayar $3.000 sebagai ganti rugi. Nah Pips, bagaimana tentang ibu yang satu ini? Menurut saya memang tak mudah untuk menjadi seorang ibu. Dan terkadang, bila mendapat kurang support atau kasih sayang dari suami, mungkin saja anaklah yang akan dijadikan sebagai alasan untuk kembali mendapatkan support dan kasih sayang tersebut. Dengan kasus ini, sudah ada 2 kasus yang membahayakan keselamatan anak, hanya karena ingin mempertahankan suami. Sebelumnya adalah kasus dari Teresa Milbrand. Oke, bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah ya Pips, kita langsung lanjut ke kasus berikutnya. Leatha K. Slauson. Biar mudah kita panggil sebagai Leah saja ya. Leah mengklaim bahwa putrinya yang berusia 5 tahun menderita kanker. Leah memberi anaknya minyak ganja dan Neupogen, obat kanker yang membuat gadis itu kram dan nyeri sendi. Sang ibu juga memasukkan selang makanan ke hidung dan perut anaknya. Bagi yang tidak tahu, Neupogen adalah obat yang salah satu kegunaannya adalah untuk meningkatkan neutrofil dalam tubuh. Neutrofil adalah bagian dari sel darah putih dalam tubuh kita yang fungsi utamanya untuk menjaga kekebalan tubuh. Neutrofil biasanya berguna untuk mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi pada orang yang memiliki jenis kanker tertentu yang biasanya sedang menjalani pengobatan kemoterapi. Lalu setelah diposting, maka banyaklah komunitas sosial media yang terkumpul di sekitar gadis yang sakit itu. Leah pun menerima sekitar $30.000 dari orang-orang yang ingin membantu putrinya. Bahkan keluarga Leah sampai diberi hadiah perjalanan ke Disney World dan putrinya sampai mendapat perlakuan istimewa di sana. Pejabat sekolah di mana gadis itu bersekolah pun kemudian berkoordinasi dengan perawat sekolah untuk memeriksa penanganan khusus apa yang kira-kira akan dibutuhkan oleh gadis itu saat berada di sekolah. Namun, perawat sekolah kemudian malah menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ia memperhatikan bahwa kurang adanya dokumentasi yang mendukung diagnosis kanker pada putri dari Leah tersebut. Mereka pun kemudian menghubungi polisi dan akhirnya Leah mengakui bahwa putrinya sebenarnya sama sekali tidak menderita kanker. Semua hanya karangannya untuk bisa mengumpulkan uang sumbangan. Leah mengaku bersalah dan dihukum 5 tahun masa percobaan. Ia diperintahkan untuk menerima perawatan kesehatan mental dan tidak diizinkan melakukan kontak dengan anaknya lagi. Pips, bagaimana pendapat kalian tentang kasus yang satu ini? Demi uang, ada saja orang-orang yang ternyata rela menukar keselamatan nyawa anaknya. Mengerikan ya Pips. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya ya. Hope Yebara. Hope memberitahu keluarga dan teman-temannya bahwa ia didiagnosis menderita kanker tulang. Dia mengklaim bahwa kanker tersebut telah menyebar ke otak dan paru-parunya dan telah membuatnya kehilangan pendengaran. Hope lalu belajar bahasa isyarat dan kemudian mendapatkan implan koklea. Bagi yang tidak tahu, implan koklea adalah dipasangnya suatu perangkat elektronik kecil di dalam telinga orang yang memiliki gangguan pendengaran. Hope lalu pindah ke Alabama dan tinggal di sana selama 8 bulan. Klaimnya adalah untuk mendapatkan perawatan yang menurut Hope tidak bisa didapatkan di tempat lain. Setelah anak kedua Hope lahir, ia memberitahu keluarganya bahwa gadis itu didiagnosis menderita cerebral palsy.
Tadi kita sudah bahas mengenai cerebral palsy di kasus pertama. Bagi yang lupa, saya ingatkan, cerebral palsy adalah kondisi yang mempengaruhi otot dan syaraf. Hope pun kemudian memakaikan kepadanya alat penopang tungkai kaki selama lebih dari 1 tahun. Namun anehnya, gadis itu secara ajaib bisa sembuh dari cerebral palsinya pada waktu saudara perempuannya lahir. Ini sebenarnya sudah red flag ya. Maksudnya mencurigakan karena cerebral palsy tidak bisa pulih secara total. Saudara perempuan dari anak tersebut, yaitu adalah anak ketiga dari Hope, terlahir dalam kondisi prematur usia 10 minggu dan ia harus menghabiskan beberapa bulan di unit neonatal. Bagi yang lupa, saya ingatkan kembali, unit neonatal adalah perawatan di ruang yang memang dikhususkan untuk merawat bayi yang terlahir dengan kebutuhan khusus, termasuk bayi yang terlahir prematur. Setelah putrinya pulih dan boleh keluar dari unit neonatal, Hope malah kemudian dengan sengaja mengencerkan susu formula yang diberikannya kepada bayi tersebut, sehingga bayi itu kekurangan nutrisi dan tidak bisa bertambah berat badannya. Hope bersikeras agar putrinya dites untuk fibrosis kistik. Bagi yang tidak tahu, penyakit fibrosis kistik adalah suatu kelainan yang diturunkan secara genetik yang menimbulkan gangguan pada sistem pernapasan dan pencernaan. Dan tes tersebut adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya kadar natrium tinggi dalam tubuh. Dan Hope dengan sengaja menggunakan nasal spray di bawah perban putrinya dengan tujuan untuk mengubah hasil tes. Anak itu akhirnya dinyatakan positif karena kandungan zat dari nasal spray tersebut. Bagi yang tidak tahu, nasal spray adalah semprotan untuk melembabkan bagian dalam hidung. Biasanya dipakai untuk hidung tersumbat. Sebagian komposisinya biasanya terdiri dari air laut. Tak hanya itu, Hope yang bekerja sebagai ahli kimia sengaja mencuri patogen dari tempat ia bekerja dan digunakannya untuk meracuni putrinya. Anak itu kemudian mengalami syok anafilaksis yang bisa berakibat fatal. Bagi yang tidak tahu, syok anafilaksis adalah turunnya tekanan darah secara tiba-tiba oleh karena reaksi alergi dalam tubuh. Setelah kejadian itu, staf medis pun memasangkan selang sentral lain di tubuh gadis itu. Bagi yang tidak tahu, selang sentral lain adalah selang kateter yang dipasangkan di pembuluh darah. Biasanya agar memudahkan mengambil sampel darah atau untuk memberikan cairan obat-obatan tanpa perlu disuntik berulang kali. Tetapi Hope, tanpa sepengetahuan dokter, ia malah memanfaatkan sentral lain tersebut untuk seringkali menyedot darah putrinya memakai jarum suntik dan kemudian membuangnya. Oleh karena ulah Hope itu, anaknya menjadi menderita anemia yang berkelanjutan. Kurang lebih selama 4 tahun, Hope secara sadar telah menyiksa putrinya sendiri. Dalam kurun waktu tersebut, putrinya telah menjalani kurang lebih sekitar 30-40 prosedur rumah sakit yang sebenarnya semuanya sama sekali tidak dibutuhkan. Tetapi karena aktingnya yang sangat meyakinkan, maka teman-teman dan anggota keluarga yang lain malah semua percaya kepada Hope. Dan malah berkata bahwa Hope adalah ibu yang penuh kasih, yang sabar, berani, dan tak kenal takut. Suatu kali, dokter dari Hope meminta catatan medis kanker tulang Hope kepada ayahnya. Tetapi, ayahnya itu tidak dapat menemukan catatan medis apapun. Kemudian, sang ayah bertanya kepada suami dari Hope, yang juga tidak dapat menemukan catatan medis tentang kanker tulang seperti yang diklaim Hope tengah dideritanya. Maka sang ayah pun bertanya langsung kepada putrinya. Berhadapan dengan ayahnya, Hope pun mengakui telah memalsukan kanker tulangnya dan berkata bahwa ia melakukan ini untuk mendapat perhatian dari suaminya. Dan hanya dengan berpura-pura menderita kanker seperti ini, ia jadi benar-benar mendapat perhatian suaminya. Karena kejadian inilah, maka ayah Hope pun jadi memiliki kecurigaan dan bertanya-tanya tentang semua diagnosis medis yang telah dijalani oleh cucunya. Tanpa berlama-lama, sang ayah pun langsung meminta Child Protective Service atau Komisi Perlindungan Anak untuk memberikan cucunya serangkaian tes ulang untuk fibrosis kistik, yang dalam tes sebelumnya hasilnya adalah positif, dan dalam tes ulang ini karena tidak dimanipulasi oleh Hope, hasilnya ternyata adalah negatif. Sebelumnya saya sudah beritahu apa itu fibrosis kistik ya, yaitu
adalah suatu kelainan genetik yang menimbulkan gangguan pada sistem pernapasan dan pencernaan. Mendapati hal ini, Ho pun ditangkap dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dan ia juga dilarang untuk berhubungan dengan anak-anaknya lagi. Selepas dari ibunya, putrinya sekarang sudah 100% sehat. Pips, ada begitu banyak orang-orang yang mengharapkan untuk bisa punya anak tetapi tidak dikaruniai. Ada yang dikaruniai tetapi malah disia-siakan seperti ini. Saya nggak habis pikir mengapa ada orang-orang yang tega menyakiti buah hatinya sendiri, apalagi yang masih bayi. Tolong berikan komentar kalian ya Pips. Kita langsung lanjut ke kasus berikutnya. Didi Blanchard. Didi mengatakan kepada dokter bahwa putrinya tidak bernafas dengan benar. Putri dari Didi tersebut diberi nama Gypsy Rose dan baru berusia 3 bulan. Gypsy didiagnosis dengan sleep apnea dan diberi alat bantu pernapasan. Bagi yang tidak tahu, sleep apnea adalah gangguan tidur yang menyebabkan pernapasan seseorang terhenti sementara selama beberapa kali saat sedang tertidur. Gangguan ini mengakibatkan organ tubuh menjadi kekurangan oksigen, terutama pada bagian otak. Salah satu pertanda orang yang menderita penyakit ini adalah tidur yang mendengkur dan rasa tetap mengantuk meski telah tidur dalam waktu yang cukup lama. Waktu berjalan dan ketika Gypsy berusia 7 tahun, Didi memberitahu keluarganya bahwa Gypsy memiliki kelainan kromosom dan perlu menggunakan kursi roda. Bahkan setelah itu, Gypsy diklaimnya memiliki beberapa masalah kesehatan lainnya, seperti asma, kejang-kejang, gangguan penglihatan dan juga pendengaran. Berat badannya pun terlalu rendah dan Gypsy perlu asupan makanan melalui tabung yang dimasukkan ke tubuhnya. Gypsy diberi obat dan harus tidur menggunakan bantuan mesin pernapasan. Dia juga menjalani beberapa operasi, termasuk pada matanya dan juga pengangkatan kelenjar ludahnya. Didi pun mengklaim bahwa Gypsy menderita epilepsi sehingga harus diberi obat yang ternyata bisa sampai membuat gigi Gypsy membusuk dan harus dicabut. Epilepsi, bagi yang tidak tahu, adalah suatu penyakit yang terjadi karena adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang menyebabkan penderitanya sering mengalami kejang dan terkadang sampai hilang kesadaran. Didi pernah menjalani beberapa pelatihan keperawatan, sehingga ia dapat secara akurat menggambarkan gejala beberapa penyakit. Bahkan ia terkadang memberikan obat kepada Gypsy untuk dapat meniru kondisi suatu penyakit tertentu. Didi mengklaim bahwa Gypsy memiliki kapasitas mental yang terbatas, dan setelah kelas 2, Didi memutuskan untuk melakukan homeschooling bagi putrinya. Klaim-klaim dari Didi sebenarnya tidak semuanya sesuai dengan tes medis yang sering menunjukkan hasil yang tidak konklusif, atau bahkan banyak yang sama sekali bertentangan dengan apa yang diklaim oleh Didi. Ketika ditanya mengenai file-file medis Gypsy, Didi akan berkata bahwa semua file medis mengenai Gypsy telah hilang saat mereka menjadi korban badai Katrina. Dan Didi akan berhenti menemui dokter-dokter yang mempertanyakan apa yang diklaimnya mengenai penyakit Gypsy. Didi dengan kondisi Gypsy yang seperti itu pun banyak mendapat simpati dari orang-orang. Mereka sempat muncul di acara berita lokal, diberi perjalanan ke Disney World, dan bahkan seorang artis terkenal memberi mereka $6.000. Mereka pun dibantu untuk mendapatkan rumah baru yang diberikan oleh Habitat for Humanity, suatu organisasi kemanusiaan di daerah setempat di mana Didi dan Gypsy tinggal. Suatu waktu ketika Gypsy berusia 14 tahun, ia pernah dibawa menemui seorang ahli syaraf yang kemudian mencurigai bahwa Gypsy sebenarnya adalah korban dari sindrom Munchausen oleh ibunya. Namun, dokter ahli ini tidak pernah melaporkan kasusnya ke pihak berwenang karena ia menyatakan tidak adanya cukup bukti baginya untuk bertindak. Pada tahun 2009, ada satu laporan anonim yang diajukan kepada pihak berwenang yang menyatakan bahwa semua klaim Didi mengenai penyakit Gypsy sama sekali tidak memiliki dasar medis. Karena adanya laporan ini, maka datanglah 2 pekerja sosial mengunjungi rumah Didi untuk memeriksa kebenaran laporan tersebut. Tetapi entah bagaimana, Didi bisa meyakinkan mereka bahwa semua yang diklaimnya adalah benar dan tidak ada yang salah. Waktu pun terus berlalu mengiringi pertambahan usia Gypsy. Menyadari hal tersebut, Didi mulai berbohong tentang usia Gypsy.
Ia sampai mengubah tanggal pada akta kelahiran Gypsy untuk membuat putrinya nampak lebih tua ketimbang umurnya. Meski begitu, tetap tidak mengubah kenyataan bahwa Gypsy telah menjadi lebih sulit untuk dikendalikan oleh Didi. Pada tahun 2011, Gypsy pernah mencoba melepaskan diri dari ikatan ibunya tersebut. Gypsy melarikan diri dengan seorang pria yang ditemuinya di sebuah konvensi fiksi ilmiah yang pernah dikunjunginya bersama Didi. Tapi Didi, entah bagaimana caranya, ia bisa dengan segera melacak keberadaan mereka. Didi pun kemudian menemui lelaki tersebut dan meyakinkan dia bahwa Gypsy masih di bawah umur. Meskipun Gypsy sebenarnya sudah berusia 19 tahun pada saat itu. Menurut Gypsy, setelah mereka kembali ke rumah, Didi langsung menghancurkan komputer milik Gypsy, supaya Gypsy tak lagi dapat surfing internet. Dan kemudian Didi menghukum Gypsy dengan mengekangnya di tempat tidur. Ia juga terkadang dipukul serta beberapa kali sengaja tak diberi makan oleh Didi. Ketika Gypsy mulai menginjak usia 20-an, ia mulai merasa sangat kesepian. Dia pun mendaftar ke salah satu situs kencan dan berkenalan dengan Nicholas Godejohn. Suatu saat Nicholas meminta untuk dapat bertemu langsung dan Gypsy setuju untuk bertemu dengannya. Gypsy pun kemudian mulai membujuk Didi untuk pergi menonton film di teater. Didi setuju dan mereka pergi untuk menonton, di mana di sana ia bertemu dengan Nicholas, tetapi mereka bertindak seolah-olah mereka tidak saling mengenal sebelumnya. Entah bagaimana caranya, pasangan muda bundi itu berhasil menyelinap pergi untuk melakukan sesuatu bersama, yang kemudian diketahui oleh Didi. Dan ibunya itu menjadi sangat marah kepadanya dan melarang Gypsy untuk menemui Nicholas lagi. Dari sana, Didi yang adalah ibu kandung dari Gypsy mulai memperlakukan putrinya dengan lebih keras, dan Gypsy yang tak tahan dengan perlakuan ibunya tersebut kemudian memutuskan untuk menghubungi Nicholas. Ia bertanya kepada Nicholas, "Apakah kamu mau membunuh ibuku untukku?" Setelah bersepakat, Nicholas pun kemudian datang ke rumah Gypsy, dan Gypsy kemudian membekalinya dengan sarung tangan dan pisau. Entah apa yang merasukinya, Nicholas pun benar-benar menusuk Didi sampai meninggal. Pasangan ini kemudian melarikan diri ke rumah orang tua Nicholas. Di sana, Gypsy khawatir bahwa tubuh ibunya akan membusuk dan kemudian memutuskan untuk menulis pengakuan di halaman Facebook bersama mereka untuk memperingatkan pihak berwenang. Gypsy mungkin berpikir kalau polisi tidak akan bisa menemukan di mana ia berada saat itu. Tetapi polisi ternyata berhasil melacak alamat IP-nya dan kemudian datang untuk menangkap Gypsy. Ia akhirnya mengakui semua perbuatannya. Di bawah interogasi polisi, Gypsy pun kemudian menceritakan semua fakta yang terjadi. Bahwa selama ini ia telah menghabiskan seluruh hidupnya menjadi boneka yang dikendalikan dan diawasi oleh ibunya. Ia tidak diizinkan untuk pergi ke sekolah, meskipun sebenarnya ia memiliki kecerdasan normal. Karena Didi selalu mengatakan kepada semua orang bahwa putrinya tersebut memiliki usia mental anak berusia 7 tahun. Ketika mereka berada di depan umum, Didi akan terus-menerus memegang tangan Gypsy dan akan meremasnya ketika dia ingin putrinya untuk diam. Banyak orang yang mengenal Gypsy pun keheranan dan bertanya-tanya mengapa dia sampai harus membunuh Didi. Karena bila Gypsy mau, bisa saja ia mengungkapkan kebohongan Didi saat sedang berada di depan umum. Gypsy menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa melompat begitu saja dari kursi roda dan membongkar semua tipuan ibunya. Bukan hanya karena sebenarnya ia takut, tetapi juga karena ia tidak mempunyai orang lain yang bisa dipercaya bila situasi menjadi tak terkendali. Karena ia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh ibunya dalam situasi seperti itu. Gypsy mengaku bersalah, tetapi pengadilan merasa kasihan atas pelecehan dan penderitaan seumur hidup yang telah dialaminya. Pengadilan hanya memberinya hukuman 10 tahun penjara. Sedangkan Nicholas, ia diberi hukuman penjara seumur hidup. Menjalani masa tahanan, Gypsy merasa sehat. Ia mengatakan bahwa ia lebih menikmati kehidupannya saat di penjara karena ia lebih merasa bebas daripada saat ia masih tinggal dengan Didi. Bagi Gypsy, ia merasa hanyalah seorang sandera dari ibunya. Saat ada yang bertanya, apakah dia senang Didi sudah meninggal?
Gypsy hanya menjawab, "Saya senang saya keluar dari situasi tersebut, tetapi saya tidak senang dia meninggal." Nah, Pips, bagi saya ini adalah pengalaman yang menakutkan ya. Karena buat saya pribadi, meski Gypsy telah lepas dari cengkraman ibunya, tetapi mungkin traumanya pasti akan mengikuti seumur hidup. Tetap akan hidup dalam bayang-bayang Didi. Itulah kasus dari Didi Blanchard. Bagaimana pendapat kalian dan apa yang akan kalian lakukan bila berada dalam posisi Gypsy? Komen di bawah ya, dan kita akan lanjut lagi. Lisa Hayden Johnson. Lisa dikaruniai seorang putra yang terlahir prematur pada tahun 2001. Akibatnya, putranya itu membutuhkan perhatian medis termasuk tabung makanan. Tetapi Lisa ternyata menyukai perhatian dan simpati yang dia terima dari memiliki anak yang sakit. Sehingga ketika putranya mulai membaik, dia membuat tipuan seakan putranya tersebut masih sakit parah. Lisa sempat muncul di suatu siaran televisi. Ia memberitahu semua orang bahwa putranya memiliki alergi makanan yang mengancam jiwanya, yang membuatnya tidak bisa makan dan menyebabkan ia harus memasukkan selang makanan ke dalam perutnya. Namun ternyata itu saja tidak cukup bagi Lisa. Ia juga menyatakan bahwa putranya tersebut harus memakai kursi roda karena menderita cerebral palsy dan cystic fibrosis. Kembali saya ingatkan bagi yang tidak tahu, cystic fibrosis adalah suatu kelainan yang diturunkan secara genetik yang menimbulkan gangguan pada sistem pernapasan dan pencernaan. Sedangkan cerebral palsy adalah kondisi yang mempengaruhi otot dan syaraf. Beberapa tahun kemudian, kebohongan itu masih tetap berlanjut, dan kebohongannya begitu bisa dipercaya, sehingga putranya sendiri yang telah berusia beberapa tahun pada saat itu, sampai benar-benar mengira bahwa ia sungguhan sakit. Lisa juga bisa meyakinkan para dokter sampai mereka pun setuju untuk mengoperasi putranya itu. Operasi yang sebenarnya tidak diperlukan. Lisa mendapat perhatian nasional dan kebanyakan orang memberi simpati yang besar kepadanya. Sumbangan dari masyarakat pun mengalir. Ia mendapatkan uang, mobil baru, bahkan ia diberi tiket perjalanan dalam kapal pesiar. Tak hanya Lisa, putranya sendiri yang tak tahu apa-apa pun sampai menerima penghargaan Children of Courage dan sampai dapat bertemu langsung dengan Perdana Menteri dan sosok penting lainnya. Penipuan itu berlangsung selama 6 tahun sampai pada tahun 2007, di mana ada seorang dokter anak yang meninjau kembali file medis dari putra Lisa tersebut. Ia menjadi curiga dan mempertanyakan masalah kesehatan anak itu yang telah berlangsung begitu lama tetapi tanpa adanya diagnosis medis yang jelas. Dokter tersebut kemudian meminta untuk dijalankan tes ulang yang lebih spesifik untuk dilakukan. Merasa dalam bahaya, Lisa membuat laporan palsu untuk mengalihkan isu, melaporkan bahwa ia telah mengalami pelecehan seksual oleh orang tak dikenal. Tetapi kepolisian ternyata tak hanya menanyai mengenai pelecehan yang diklaimnya itu, ia ditanyai juga mengenai kejelasan masalah medis putranya. Dan akhirnya, skema penipuannya pun terungkap. Lisa ditangkap dan mengaku bersalah atas penyalahgunaan dan penganiayaan anak, dan ditambah pula dengan dakwaan atas percobaan untuk mengalihkan jalannya keadilan. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun dan 3 bulan penjara. Sepertinya terlalu sebentar ya hukumannya. Entah apa pertimbangan dari pengadilan, yang penting justice has been served. Berikan pendapat kalian mengenai kasus Lisa ini di komentar ya Pips. Dan kita langsung lanjut ke kasus berikutnya. Lacey Spears. Lacey dikaruniai seorang anak yang dinamainya Garnett Spears. Garnett berusia 5 tahun pada saat itu, dan dalam 5 tahun yang telah ia jalani tersebut, sebagian besar waktunya harus selalu berada di rumah sakit. Karena ia diklaim oleh ibunya memiliki banyak masalah kesehatan, seperti masalah pencernaan yang terus-menerus, demam, kejang-kejang, dan infeksi telinga. Dia juga harus makan melalui selang yang dimasukkan ke dalam perutnya. Lacey berusia 25 tahun dan ia adalah mantan mahasiswi keperawatan. Lacey seringkali membagi kisahnya ke media sosial di mana ia menceritakan mengenai masalah kesehatan putranya, menyatakan betapa ia khawatir dan frustasi menghadapi tekanan ini.
Maka tak sedikit orang yang kemudian segera bersimpati kepada seorang ibu muda yang malang ini. Pada Januari 2014, Garnett sekali lagi harus dirawat di rumah sakit, di mana setelah hasil pemeriksaan didapati bahwa ia memiliki kadar natrium yang sangat tinggi. Garnett didiagnosis menderita hipernatremia. Bagi yang tidak tahu, hipernatremia adalah kondisi di mana seseorang memiliki kadar natrium tinggi dalam tubuhnya, dan pada kasus yang parah dapat memicu disfungsi otak, kebingungan, otot berkedut, kejang-kejang, dan koma. Risiko kematian pun bisa terjadi jika hipernatremia tidak ditangani dengan cepat. Pertolongan pertama pada penderita hipernatremia biasa dilakukan dengan memberikan asupan cairan pada penderita. Pihak rumah sakit pun menjadi curiga dan kemudian menghubungi pihak kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak. Tak mengetahui hal itu, Lacey malah tetap asik menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memposting dalam Facebook dan blog pribadinya. Ia seakan menikmati semua perhatian dan simpati yang diterima olehnya atas penderitaan anaknya. Padahal saat itu, putranya sedang terbaring lemah di ranjang rumah sakit dan perlahan-lahan jatuh dalam kondisi sekarat. Pada 22 Januari 2014, Garnett dinyatakan sudah dalam tahap disfungsi otak parah, dan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa otaknya telah mati total. Ia tetap dapat hidup karena adanya alat bantu yang membuatnya tetap bernafas. Dokter pun menyerahkan keputusan kepada Lacey untuk mencabut atau tidak alat bantu yang tetap membuat anaknya bertahan hidup tersebut. Karena dalam posisi ini, Garnett sama saja seperti sudah meninggal. Keesokan harinya, entah dengan berat hati atau tidak, entah dengan penyesalan atau tidak, Lacey memutuskan untuk melepaskan alat bantu tersebut, dan Garnett pun dinyatakan sah meninggal. Atas laporan dari pihak rumah sakit, polisi datang bersama Komisi Perlindungan Anak untuk mengadakan penggeledahan di rumah Lacey. Di sana, polisi menemukan sebuah wadah terbuka berisi garam laut dan 2 kantong makanan yang kemudian terbukti mengandung natrium. Atas bukti tersebut, polisi kemudian menangkap Lacey dan ia didakwa telah melakukan pembunuhan. Proses hukum berlanjut dan pada April 2015 ia menerima hukuman minimal 20 tahun penjara dan sampai seumur hidup. Artinya, ia harus menjalani 20 tahun masa tahanan dan setelahnya baru akan diputuskan apakah ia sudah memenuhi syarat untuk dibebaskan atau akan dilanjutkan lagi masa tahanannya. Oke pips, itulah kasus dari Lacey. Ia telah menyebabkan Garnett meninggal. Buat saya ini amat menyedihkan sekali ya. Hanya karena demi mendapat perhatian dan simpati dari orang-orang sampai membuatnya kehilangan nyawa anak sendiri. Bagaimana menurut kalian pips? Sejujurnya saya merasa terganggu sekali ya. Bagaimana dengan kalian? Komen di bawah ya. Kita langsung lanjut ke kasus berikutnya. Leslie Wilfred. Leslie dan suaminya, Chris, menikah pada tahun 2007. Setahun kemudian, ia mengatakan kepada Chris bahwa ia sedang hamil anak kembar. Leslie memperlihatkan foto ultrasound dari calon anak mereka kelak. Mereka pun berbahagia. Chris dan juga Leslie sudah memiliki anak masing-masing. Leslie memiliki 4 orang anak hasil dari pernikahan dengan pasangan yang sebelumnya, dan Chris memiliki seorang anak angkat bernama Nathan. Nathan ini diklaim oleh Leslie dan Chris bahwa ia memiliki temperamen yang buruk, agresif, dan terkadang melakukan kekerasan, bahkan seringkali membuat ancaman terhadap anggota keluarga yang lain. Oleh karena hal ini, maka Nathan seringkali tidak diizinkan untuk mengikuti acara keluarga mereka. Tetapi, masalah keluarga ini bukan hanya tentang Nathan. Anak-anak dari Leslie pun diklaimnya menderita suatu penyakit. Putra Leslie yang saat itu berusia 13 tahun, diklaimnya telah diangkat kantong empedunya ketika ia masih kecil. Selain itu, Leslie juga meyakinkan semua orang di keluarganya bahwa anak itu membutuhkan transplantasi hati. Meskipun alasannya masih belum jelas, tetapi Chris siap untuk menyumbangkan sebagian dari hatinya sendiri untuk membantu menyelamatkan putra istrinya. Tetapi suatu kondisi yang jauh lebih serius menimpa anak perempuan Leslie yang saat itu baru berusia 9 tahun,
yang diklaim oleh Leslie bahwa ia sekarat karena menderita kanker darah. Leslie juga sering kali membawa anak perempuannya itu ke perawatan kemoterapi. Dan untuk membantu membayar tagihan medis mereka, Leslie dengan bantuan kerabat dan tetangga telah menempatkan kotak donasi untuk mengumpulkan sumbangan di beberapa titik strategis dalam kota di mana mereka tinggal. Menurut Leslie, anak-anaknya yang lain pun menderita berbagai kondisi medis dan psikologis. Bahkan ia menyatakan bahwa anak perempuannya yang berumur 11 tahun sebenarnya adalah hasil dari perkosaan oleh mantan rekan kerjanya. Entah klaimnya ini benar atau tidak, tetapi Leslie tidak pernah melaporkan kasusnya kepada pihak berwenang. Beberapa bulan kemudian, suatu waktu saat Chris sedang bekerja, Leslie menelepon Chris dan berkata bahwa ia sedang berada di rumah sakit. Dan ia menceritakan kisah yang memilukan. Ia berkata bahwa ia telah melahirkan 4 bulan lebih awal dari waktu yang diperkirakan, dan si kembar terlahir sudah dalam kondisi mati. Dia kemudian mengatakan bahwa si kembar telah dikremasikan dan dia ingin agar abunya dikuburkan. Patah hati dan sedih, Chris yang saat itu jauh dari tempat istrinya pun hanya bisa setuju. Proses pemakaman pun berjalan. Chris dan anggota keluarga yang lain, bahkan para kerabat dan tetangga, semua turut berduka. Tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Untuk mengetahui apa yang terjadi, kita harus mundur sedikit ke beberapa minggu sebelum Leslie menyatakan si kembar telah meninggal dan dimakamkan. Sebelumnya, polisi pernah dipanggil ke rumah mereka karena Nathan mengancam mereka dengan pisau. Kejadian ini kemudian memicu kecurigaan dari Komisi Perlindungan Anak, dan Leslie menjadi sering diminta untuk bertemu dengan petugas yang menangani kasus Nathan. Awalnya hanya untuk menanyai dan mengetahui tentang mengapa tabiat Nathan menjadi agresif. Tetapi salah satu anggota dari komisi tersebut menyatakan kecurigaannya atas perilaku Leslie yang nampak sedikit aneh. Karena selama periode investigasi ini, Leslie akan sering kali berbicara mengenai bagaimana Nathan ini sangat berbahaya perilakunya dan harus bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan dari si kembar yang dikandungannya. Pernyataan yang dianggap aneh karena tidak terjadi sesuatu apapun kepada Leslie maupun si kembar yang dikandungannya. Kita kembali ke saat di mana Leslie merekayasa tentang meninggalnya si kembar. Saat Komisi Perlindungan Anak ini mengetahui tentang Leslie yang mengklaim telah melahirkan bayi yang mati, berdasar dari kecurigaan awal dalam kasus Nathan tersebut, mereka langsung menghubungi polisi untuk melakukan investigasi. Saat itulah kebenaran yang mengerikan terungkap. Leslie ternyata tidak pernah benar-benar hamil. Hasil penyelidikan polisi menyatakan bahwa Leslie telah disterilisasi. Tabungnya telah diikat setelah melahirkan anak terakhirnya dari pasangan yang sebelumnya, bertahun-tahun sebelum ia menikah dengan Chris. Polisi kemudian menyita semua catatan medis dan melakukan penggeledahan di rumah Leslie. Dari catatan medis yang disita, didapati bahwa ternyata putranya tidak membutuhkan transplantasi hati dan operasi kantung empedunya pun dipertanyakan. Lalu, kanker darah yang diderita putrinya ternyata tidak memiliki catatan medis sama sekali. Semua kunjungan ke rumah sakit untuk kemoterapinya pun hanyalah kebohongan Leslie. Yang jelas adalah semua sumbangan yang diterima yang diklaimnya untuk merawat anak-anaknya yang sakit, ternyata bukan untuk membiayai tagihan medis mereka, karena semua hanya fiktif. Bahkan foto ultrasound si kembar yang pernah diperlihatkan kepada Chris ternyata juga adalah bukan miliknya. Leslie mendownload foto tersebut dari internet. Tapi itu semua masih belum apa-apa dibandingkan dengan tindakan yang paling mengerikan yang seperti mereka lakukan terhadap Nathan. Setiap malam, Nathan akan dipaksa untuk tidur di dalam kotak kayu kecil dan lengannya pun diikat untuk mencegahnya bergerak. Penjelasan mereka adalah karena bahwa Nathan terlalu agresif, maka mereka sengaja memperlakukannya seperti itu. Tetapi analisis dari psikiatris mengungkapkan bahwa Nathan menunjukkan gejala penderita PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Artinya, Nathan adalah penderita gangguan stres pasca trauma
yang kemungkinan besar justru terjadi akibat dirinya terkurung di dalam kotak kecil tersebut setiap malam. Dan karena PTSD yang dideritanya itulah yang membuatnya menjadi agresif. Leslie dihukum karena kekejaman terhadap Nathan dan juga dikenakan pasal pencurian atas dasar penipuan atas semua sumbangan yang telah diterimanya. Dia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan bila setelah masa tahanan habis, ia harus menjalani masa percobaan selama 30 tahun. Sedangkan Chris, meskipun ia menyatakan bahwa ia tidak tahu apapun tentang penipuan yang dilakukan oleh Leslie, namun Chris tetap dihukum atas tuduhan kekejaman yang dilakukannya terhadap Nathan. Kedua orang tua ini pun diperintahkan untuk tidak melakukan kontak dengan anak-anak mereka kecuali diberikan izin oleh pengadilan. Wow, luar biasa ya Pips, bisa sampai memalsukan kehamilan dan bahkan memalsukan kematian dari bayi yang dilahirkannya. Berhasil menipu banyak orang bahkan sampai diadakan acara penguburan yang berdasarkan kebohongan tersebut. Semoga Nathan bisa pulih dari PTSD-nya ya Pips. Dan seperti biasa, tolong berikan pendapat kalian di komentar mengenai keluarga ini ya Pips. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Mary Beth Tinning. Dari beberapa kasus yang telah saya bawakan, beberapa ada yang benar-benar membahayakan keselamatan sang anak. Ada juga yang sampai benar-benar menghilangkan nyawa sang anak. Tetapi tidak ada yang menyamai kasus yang akan saya bawakan kali ini. Dalam kasus Mary Beth Tinning, dibutuhkan waktu sampai 14 tahun sampai orang-orang baru mulai menjadi curiga. Dan dalam kurun waktu 14 tahun itu, korbannya pun bukan hanya satu. Ada berapa korbannya? Kita langsung masuk saja ke dalam kasus Mary Beth Tinning ini untuk mengetahuinya ya. Kisah tragis ini dimulai pada tahun 1971 ketika putri Mary Beth yang berusia 8 hari saat itu, Jennifer, meninggal karena meningitis. Bagi yang tidak tahu, meningitis adalah peradangan yang terjadi pada lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Meningitis terkadang sulit dikenali karena penyakit ini memiliki gejala awal yang serupa dengan flu, yaitu demam dan sakit kepala. Sejak meninggalnya Jennifer, Mary seperti mengalami perubahan yang drastis. Ia diliputi oleh kesedihan karena kehilangan bayinya tersebut. Tetapi kemudian ia justru seperti menikmati simpati yang diterimanya karena kehilangannya itu. Belum habis masa berkabungnya setelah kematian Jennifer, belum lagi 1 bulan, Mary kembali dilanda oleh kesedihan karena putranya yang bernama Joseph Jr. yang berusia 2 tahun meninggal dunia. Sebelumnya Mary telah membawa Joseph ke rumah sakit dan mengatakan bahwa Joseph mengalami kejang-kejang. Setelah diperiksa dan dinyatakan tidak ada yang salah, Joseph dibebaskan untuk dibawa pulang 2 hari kemudian. Tetapi beberapa jam setelah diizinkan pulang tersebut, tubuh Joseph yang telah tak bernyawa dibawa kembali ke rumah sakit. Mary menyatakan bahwa ia menaruh Joseph di tempat tidurnya dan tak lama saat Mary kembali untuk mengecek keadaannya, ia mendapati Joseph telah meninggal. Beberapa minggu setelah itu, putrinya yang bernama Barbara yang berusia 4 tahun, diklaimnya mulai mengalami kejang-kejang yang sama. Kemudian Barbara dibawa ke rumah sakit di mana ia akhirnya meninggal pada hari berikutnya. Tak gentar dihadapkan dengan 3 kematian hanya dalam beberapa bulan, Mary dan suami berusaha untuk membangun keluarga mereka kembali. Mereka pun berhasil dan dikaruniai seorang putra yang diberi nama Timothy. Mary melahirkan Timothy di bulan Oktober tahun 1973. Tetapi tidak sampai sebulan kemudian, Timothy meninggal. Mary menyatakan Timothy mengalami kejadian yang sama seperti kisah yang dialami oleh Joseph Jr. Ia menemukan Timothy telah meninggal di tempat tidurnya. Beberapa tahun kemudian, Mary dikaruniai anak laki-laki lagi, yang diberinya nama Nathan. Nathan dilahirkannya pada musim semi tahun 1975. Dan Nathan pun meninggal beberapa bulan kemudian. Mary menyatakan saat ia sedang mengemudi, Nathan tiba-tiba saja berhenti bernapas. Kemudian beberapa tahun kemudian, Mary dikaruniai seorang anak perempuan yang diberinya nama Mary Frances, yang meninggal pada Februari 1978 di usia 4 bulan. Mary mengatakan anak perempuannya itu tiba-tiba saja mengalami kejang-kejang yang tak henti sampai meninggal tanpa Mary sempat berbuat sesuatu. Kemudian Mary kembali dikaruniai seorang putra yang diberinya nama Jonathan, yang meninggal pada Maret 1980
pada sekitar usia yang sama seperti Mary Frances, yaitu kurang lebih 4 bulan. Mungkin karena merasa sangat tidak beruntung dengan anak kandung, mereka mencoba dengan anak adopsi, anak angkatnya yang bernama Michael. Tetapi ternyata Michael pun diklaimnya mengalami kejadian yang sama. Tiba-tiba saja berhenti bernapas dan meninggal di usia 2 tahun. Masih belum menyerah, Mary kemudian mencoba lagi dan melahirkan anak kandung ke-8-nya, seorang anak perempuan yang diberinya nama Tammy Lynn. Dilahirkan pada Agustus 1985 dan meninggal pada 19 Desember di tahun yang sama. Mary berkata Tammy tiba-tiba saja berhenti bernafas dan meninggal. Barulah setelah kematian Tammy di bulan Desember tersebut, polisi memutuskan untuk menyelidiki dengan seksama. Mereka langsung mengkonfrontasi Mary yang akhirnya setelah melewati interogasi yang panjang dan lama, Mary kemudian mengakui bahwa ia telah membunuh 3 anaknya, yaitu Timothy, Nathan, dan Tammy. Tetapi karena kurangnya bukti yang mendukung, akhirnya Mary hanya dihukum atas pembunuhan Tammy. Sang suaminya pun tak luput dari penyelidikan polisi, namun ia terbukti tak bersalah. Karena saat terjadi kematian setiap bayinya, hanya Mary lah yang sedang berada di dekat setiap bayi tersebut. Joe selalu membela Mary istrinya, padahal Joe sendiri pernah hampir menjadi salah satu korban Mary. Di tahun 1974, Mary sempat dikabarkan salah memasukkan pil barbiturat dalam dosis yang besar yang sampai dapat menyebabkan kematian ke dalam jus anggur Joe. Dan ia beralasan ia tak sengaja melakukannya karena ia keliru mengambil koktail dengan pil barbiturat untuk anak seorang teman yang menderita epilepsi. Bagi yang tidak tahu, pil barbiturat adalah seperti klonidin, obat pereda kecemasan yang harus diresepkan oleh dokter. Bisa dipakai juga untuk penderita epilepsi. Mary akhirnya dihukum minimal 20 tahun penjara atau sampai seumur hidup. Ini hukuman yang sama seperti Lacey ya. Artinya ia harus menjalani 20 tahun masa tahanan dan setelahnya baru diputuskan apakah ia sudah memenuhi syarat untuk dibebaskan atau akan dilanjutkan lagi masa tahanannya. Mary pun pernah beberapa kali mengajukan permintaan pembebasan bersyarat, namun selalu ditolak sampai pada Juli 2018. Setelah 31 tahun menjalani masa tahanan dan 7 kali mengajukan permintaan, akhirnya permintaan tersebut dikabulkan. Ia dijadwalkan bebas pada Agustus 2018. Mungkin kalian para Parno people menjadi bertanya-tanya, mengapa setelah 14 tahun berlalu dan setelah 9 bayi kecil telah menjadi korban, kepolisian baru memutuskan untuk menyelidiki kasus Mary ini. Itu karena mereka telah diam-diam mencoba sebelumnya, dan kepolisian harus meminta file medis dari kedokteran, di mana setelah file didapat, mereka tidak memiliki cukup bukti untuk bertindak. Karena setelah diotopsi, secara fisik dari jasad bayi-bayi tersebut, mereka tidak menemukan adanya kejanggalan. Jadi, mereka selalu menganggap ini adalah sindrom kematian bayi mendadak. Bagi yang tidak tahu, sindrom kematian bayi mendadak ini sungguhan ada dan penyebab dari sindrom ini tidak dapat diketahui dengan pasti. Jadi, memang bisa terjadi begitu saja dan biasanya sindrom ini terjadi pada bayi-bayi yang berusia kurang dari 1 tahun. Oleh sebab itulah, selama ini kepolisian dan para dokter berpendapat bahwa itulah yang terjadi pada bayi-bayi Mary, bahwa Mary hanya benar-benar tidak beruntung. Nah, Pips, bagaimana pendapat kalian mengenai ibu yang satu ini? Menyedihkan sekali ya, dari 9 bayi, hanya 1 yang dapat dipastikan meninggal oleh sebab penyakit sungguhan. 8 yang lain semua kemungkinan besar dibunuh oleh Mary. Jujur rasanya kok marah ya kepada ibu yang seperti ini. Kenapa dikaruniai sampai sebanyak itu keturunan? Kasus-kasus seperti ini membuat saya bertanya-tanya, sepertinya tidak semua orang pantas diberi karunia untuk menjadi orang tua. Ada yang benar-benar desperate sekali ingin punya keturunan, tetapi tidak bisa karena keadaan dan kondisi mereka tidak memungkinkan. Ada yang menjadi orang tua karena hasil atau korban dari tindak kejahatan. Dan ada banyak juga yang menjadi orang tua hanya karena kecelakaan yang sebenarnya mereka tidak inginkan. Ya, biarkanlah menjadi rahasia ilahi. Oke Pips, secara keseluruhan dalam konten Paranoid Experience kali ini, anak-anaklah yang menjadi korban atas Munchausen Syndrome.
Anak-anak yang kebahagiaan masa kecilnya direnggut justru oleh seseorang yang seharusnya paling mencintai dan menjaga mereka. Seseorang yang seharusnya menjadi yang paling mereka percayai. Boleh dibilang, bila dibiarkan, tindakan Munchausen syndrome ini adalah seperti rantai kejahatan yang bisa menjadi sangat panjang. Kalian tahu, masa kecil seorang anak dapat menentukan akan menjadi seperti apa mereka di masa depan. Sudah banyak sekali contoh mengenai sebagian besar orang yang menjadi penjahat cenderung karena mengalami kehidupan di masa kecil yang buruk. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, kekerasan dan pelecehan yang mereka alami, perceraian orang tua, broken home, semua bisa menjadi kontribusi besar akan menjadi seperti apa anak itu di masa depan. Dan besar kemungkinan mereka akan melakukan yang sama kepada anak mereka nanti. Rantai yang bisa menjadi sangat panjang. Bersyukur di kasus-kasus yang saya bawakan ini, rantainya bisa diputuskan lebih cepat. Tetapi entah ada berapa banyak kasus lain di luar sana yang mungkin tidak terdeteksi. Bagaimana pendapat kalian mengenai konten kali ini, Pips? Komen di bawah ya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Mohon di-subscribe bila suka, dan tolong tetap di-subscribe bila tidak suka. Karena siapa tahu, kedepannya nanti akan ada konten-konten yang kalian sukai. Saya Hendrik, izin undur diri ya. Terima kasih banyak, Pips. Bye.